Shalom teman-teman, kami dari grup kecil 15, grup besar 3. Pada sesi 7B kali ini, kami akan menjelaskan obat tentang sistem reproduksi. Salah satu obat sistem reproduksi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai obat dinoproston. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan bentuk sediaan dari obat dinoproston. Dinoproston merupakan obat yang dimasukkan ke dalam vagina dekat leher rahim untuk membantu mempersiapkan serviks atau pembukaan lebih rendah dari mulut rahim untuk persiapan persalinan. Nama generik obat ini adalah dinoproston dan nama paten adalah santosin dan tiazonin. Keterangan mengenai santosin, ia termasuk dalam golongan obat keras, kategorinya perangsang uterus, kandungannya oksitosin 10 IV ml, kemasannya bentuknya ampul, bentuknya cairan injeksi, kemasannya ampul, farmasi Saben Pharma. Kegunaan dari santosin adalah untuk merangsang kontraksi proses melahirkan dan juga pendarahan pasca postpartum. Keterangan dari obat tiazinon adalah dia termasuk dalam golongan obat keras. Kelas terapinya obat-obat yang mereaksi di rahim, kandungannya oksitosin 10 IV per mililiter, bentuknya cairan injeksi, kemasannya ampul, farmasi tunggal idaman abdi. Kegunaan obat tiazinon adalah untuk mengatasi pendarahan setelah persalinan, terapi pendukung untuk mengatasi keguguran, merangsang persalinan, dan tes oksitosin untuk mengevaluasi gawat janin. Dinoproston dimasukkan ke dalam tablet dengan sediaan 9 gram yang diberikan selama 12 jam. Dinoproston adalah obat dengan tersedia dalam sediaan dosis gel vagina Predifil 0,5 mg per 3 gram, insert vagina Kerdifil 10 mg, dan suppositoria vagina Prostin. Saya akan membahas tentang golongan dan klasifikasi obat dinoproston. Dinoproston merupakan golongan prostaglandin E2 atau PGE2 natural. Klasifikasi obat dinoproston dapat dibagi menjadi dua, yaitu prostaglandin E1 untuk pematangan serviks atau induksi persalinan, dan prostaglandin E2 untuk memperlunak jaringan ikat serviks dan merelaksasikan serabut obat serviks sehingga mematangkan serviks. Dinoproston dapat mendilatasi atau membuka serviks dan menipiskannya. Obat ini juga membuat kontraksi pada uterus saat melahirkan. Obat ini menstimulasi miometrium pada uterus untuk berkontraksi seperti pada kontraksi saat melahirkan, sehingga dapat mempermudah evakuasi bayi dari uterus. Obat dinoproston mengekskresi melalui efek uterus melalui simulai miometrium. Mekanisme pada obat dinoproston memproduksi efek serviks seperti penghalusan dan dilatasi. Ini juga disebabkan adanya degradasi kolagen akibat sekresi enzim kolagenase. Obat ini juga bekerja sebagai vasodilator dengan merelaksasikan otot polos dan menghambat pengeluaran noradrenalin. Saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama adalah indikasi. Dinoproston vaginal memasukkan 10 mg yang diindikasikan untuk inisiasi dan kelanjutan pematangan serviks pada pasien dalam jangka waktu di mana ada indikasi medis atau obstetrik untuk induksi persalinan. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Yang pertama, pasien dengan hipersensitivitas terhadap prostaglandin. Yang kedua, pasien yang dicurigai klinis atau bukti pasti gawat janin di mana kelahiran tidak dekat. Yang ketiga, pasien dengan pendarahan vagina yang tidak dapat dijelaskan selama kehamilan ini. Yang keempat, pasien yang memiliki bukti atau kecurigaan kuat terhadap
proporsi cefalopelvis yang jelas. Yang kelima, pasien dengan obat oksitosin dikontraindikasikan atau ketika kontraksi uterus yang berkepanjangan dapat merusak keselamatan janin atau integritas uterus, seperti operasi sesar sebelumnya atau operasi uterus besar. Yang keenam, pasien sudah menerima obat oksitosin intravena. Yang ketujuh, multipara dengan 6 atau lebih kehamilan di masa sebelumnya. Saya akan membahas tentang efek samping pada obat dinoproston. Efek samping jarang terjadi dan biasanya ringan, yaitu seperti demam, mual, muntah, diare atau sakit perut, dan kontraksi uterus berlebihan. Efek samping yang dapat ditimbulkan pada bayi antara lain penurunan tekanan darah bayi dan penurunan respirasi. Dinoproston ditemukan dalam konsentrasi rendah di sebagian besar jaringan tubuh dan berfungsi juga sebagai hormon lokal. Pada masa kehamilan ini, dinoproston akan disekresi secara terus-menerus oleh selaput janin dan plasenta dan juga memiliki peran penting dalam peristiwa akhir yang mengarah pada inisiasi persalinan termasuk pematangan serviks. Kemudian, dinoproston ini juga merangsang produksi prostaglandin atau F2A, membuat peka miometrium menjadi oksitosin yang diberikan secara endogen ataupun secara eksogen. Dalam konsentrasi yang ditemukan selama bagian persalinan atau bagian awal persalinan memiliki peran penting dalam pematangan serviks tanpa mempengaruhi kontraksi uterus. Pada sebagian besar pasien, efek lokal cervidil pada serviks itu meliputi perubahan konsistensi jaringan, dilatasi, dan juga memiliki penipisan. Beberapa wanita memiliki atau mengalami efek sistemik, termasuk takisistol rahim, dan juga hipersistol uterus atau hipertonik. Sebagai akibat dinoproston atau PGF24 yang dimediasi sensitisasi miometrium menjadi oksitosin. Pada farmakodinamik, tidak ada studi farmakodinamik yang spesifik yang dilakukan dengan cervidil. Untuk farmakokinetiknya, tingkat pengiriman dinoproston dari cervidil ini adalah sekitar 0,3 mg per jam selama 12 jam. Dinoproston dimetabolisme dalam jaringan sintesis dengan waktu yang bisa diperkirakan 2,5 menit hingga 5 menit. Langkah pembatasan laju untuk inaktivasi diatur oleh enzim 15-hidroksiprostaglandin dehidrogenase atau bisa disebut dengan PGDH. Setiap dinoproston yang lolos dari inaktivasi lokal dibersihkan hingga 95% pada kali pertama melewati sirkulasi paru-paru. Kemudian tidak ada juga korelasi yang dapat ditetapkan antara pelepasan dinoproston dari cervidil dan konsentrasi plasma metabolit dinoproston atau bisa disebut dengan PGEM. Kontribusi relatif dinoproston ini yang dilepaskan secara endogen ataupun secara eksogen pada kadar plasma PGEM metabolit itu tidak diketahui. Dosis dan cara pemberian obat dinoproston. Yang pertama ada cervidil insert vaginal IR 10 mg. Obat ini diberikan pada persalinan aktif atau 12 jam setelah insersi. Caranya, 1 dinoproston insert vagina diletakkan secara melintang di fornix posterior vagina. Ketika obat ini dimasukkan ke dalam vagina, tidak membutuhkan dalam keadaan steril. Dan setelah obat ini dimasukkan, pasien harus tetap di dalam keadaan berbaring dan setelah 2 jam berbaring, pasien dapat kembali berjalan. Yang kedua, ada prepidil vaginal dalam bentuk gel dengan sediaan 0,5 mg dan 3 gram.
Dinoproston gel cervix ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang berada di atas tingkat internal. Dan setelah pemberian, pasien harus tetap tidur telentang selama 15 sampai dengan 30 menit. Ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kebocoran dari saluran serviks. Dan yang ketiga adalah obat Prostin E2 vaginal suppositoria 20 mg. Caranya, suppositoria yang menggunakan 20 mg obat dinoproston harus dimasukkan ke dalam vagina pasien, dan pasien harus tetap di dalam posisi tidur setelah penyisipan obat kurang lebih sekitar 10 menitan. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai nursing consideration atau manajemen atau pertimbangan keperawatannya. Jadi, perawat perlu mengetahui bahwa obat dinoproston ini berpotensi memiliki efek uterotonik dari agen oksidatif. Artinya, obat ini mampu memberikan pengaruh kontraksi terhadap uterus atau rahim. Oleh karena itu, sebaiknya obat ini tidak digunakan bersama dengan obat oksitosin. Dan kontraindikasinya adalah obat ini jangan diberikan kepada ibu hamil yang mengalami perdarahan vagina yang tidak bisa dijelaskan selama kehamilan, atau ketika kontraksi uterus yang lama dan berkepanjangan, atau yang mungkin akan merugikan keselamatan janin atau integritas uterus, seperti pada wanita yang sebelumnya pernah mengalami operasi sesar ataupun operasi-operasi besar lainnya. Perhatikan juga efek samping yang mungkin timbul seperti hipersensitivitas. Di sini saya akan membahas tentang indeks keamanan kehamilan. Jadi, menurut US FDA, obat dinoproston ini masuk dalam kategori C, yang berarti obat ini bisa berdampak buruk pada janin. Namun, biasanya dampaknya dapat membaik kembali. Nah, di sisi lain, salah satu studi reproduksi hewan telah menunjukkan efek buruk pada janin. Tetapi, karena manfaat potensialnya, mungkin beberapa ibu hamil memerlukan penggunaan obat ini. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang special precaution. Selanjutnya, saya akan menjelaskan special precaution atau tindakan pencegahan khusus untuk obat dinoproston. Sebelum menggunakan obat ini, informasikan kepada dokter tentang daftar obat yang saat ini dikonsumsi ataupun produk toko, seperti vitamin ataupun suplemen herbal. Mungkin mengalami alergi, penyakit yang sudah ada, dan kondisi kesehatan saat ini, seperti kehamilan dan operasi yang akan datang. Beberapa kondisi kesehatan dapat membuat Anda kebal pada efek samping obat. Konsumsi obat seperti yang diarahkan oleh dokter dan ikut petunjuk yang tercetak dalam brosur produk. Adapun poin-poin konseling penting seperti adanya lesi endocervix yang terinfeksi. Jangan menggunakan obat dinoproston untuk pematangan serviks atau indikasi lain pada pasien dengan kehamilan jangka, kehadiran vaginitis akut, kehadiran cervitis, pasien dengan rahim bekas luka, resiko obat demam yang diinduksi, riwayat asma, diabetes, epilepsi, dan riwayat penyakit hati. Itulah penjelasan mengenai obat dinoproston. Semoga penjelasan ini boleh bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Ini link yang teman-teman bisa buka mengenai materi ini.